kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Oversharing di Media Sosial sebagai bentuk self-disclosure dalam budaya siber. Presentasi ini disusun untuk memenuhi UTS mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya Siber yang diampu oleh Ibu Siska Fitria SIKOM MSOS. Teman-teman, di era media sosial saat ini, banyak orang membagikan aktivitas, perasaan, bahkan informasi pribadi mereka secara terbuka di internet. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah oversharing. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana oversharing dapat dipahami sebagai bentuk self-disclosure dalam budaya siber, serta dampaknya terhadap komunikasi antar pribadi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai komunikasi antara pribadi dan media sosial sebagai dasar dari topik yang kami angkat. Kita masuk ke slide 2, ada pengenalan. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling bertukar informasi, pikiran maupun perasaan sehingga tercipta pemahaman bersama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi antar pribadi sangat penting karena melalui komunikasi inilah hubungan sosial kita dibangun dan dipertahankan. Di sini kita dapat menyampaikan pesan, menerima tanggapan, serta memahami sudut pandang orang lain. Lalu di sini ada, menurut DeVito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang memungkinkan terjadinya umpan baik secara langsung. Nah, oleh karena itu, komunikasi antar pribadi tidak hanya berbicara tentang penyampaian pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dipahami oleh lawan bicara. Slide berikutnya ada karakteristik komunikasi antar pribadi. Nah, teman-teman, di sini terdapat beberapa karakteristik dalam komunikasi antar pribadi. Dua di antaranya adalah keterbukaan dan umpan balik. Keterbukaan atau openness menunjukkan kesediaan seseorang untuk menyampaikan informasi, pikiran, maupun perasaannya kepada orang lain secara jujur dan proporsional. Nah, sementara itu, umpan balik atau feedback merupakan respons yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kedua karakteristik ini sangat penting karena membantu menciptakan komunikasi yang efektif, membangun kedekatan, serta memperkuat hubungan antar individu. Nah, konsep keterbukaan ini juga nantinya akan berkaitan dengan fenomena self-disclosure atau pengungkapan diri yang menjadi fokus utama dalam pembahasan kami. Slide berikutnya ada media sosial. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, cara manusia berinteraksi juga mengalami perubahan. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah hadirnya media sosial. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi informasi, mengekspresikan diri, serta membangun hubungan sosial melalui internet. Di sini ada menurut Board, media sosial merupakan sarana yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi maupun gagasan dalam suatu jaringan atau komunikasi virtual. Nah, karena sifatnya terbuka dan mudah diakses, media sosial menjadi tempat yang sangat memungkinkan terjadinya self-disclosure, yaitu ketika seseorang membagikan informasi pribadinya kepada orang lain. Slide berikutnya ada fungsi dan karakteristik media sosial. Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari media konvensional nih, teman-teman. Nah, di sini ada menurut Yulianita dan Lexono, terdapat 3 karakteristik yang relevan dalam penelitian ini, yaitu partisipasi, keterbukaan, dan percakapan. Yang pertama ada partisipasi. Di sini media sosial mendorong pengguna untuk terlibat secara aktif, tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pembuat dan penyebar konten. Contohnya tuh melalui unggahan, komentar, maupun interaksi lainnya di media sosial. Lalu yang kedua ada keterbukaan. Di sini media sosial memberikan ruang bagi pengguna untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan berbagai bentuk ekspresi diri secara terbuka. Nah, di sini informasi dapat dibagikan dengan cepat dan menjangkau banyak orang. Lalu yang ketiga ada percakapan. Berbeda dengan media tradisional yang cenderung satu arah, media sosial memungkinkan komunikasi dua arah melalui komentar, pesan, dan balasan sehingga tercipta interaksi antar pengguna media sosial.
Karakteristik partisipasi, keterbukaan, dan percakapan inilah yang kemudian membuat media sosial menjadi tempat yang sangat mendukung terjadinya self-disclosure atau pengungkapan diri. Namun dalam praktiknya, tidak semua informasi yang dibagikan memiliki batasan yang jelas. Karena ketika seseorang membagikan terlalu banyak informasi pribadi, fenomena tersebutlah dikenal sebagai oversharing. Untuk memahami hal tersebut lebih lanjut, selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep self-disclosure dan kaitannya dengan fenomena oversharing di media sosial. Baik, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai self-disclosure atau pengungkapan diri. Self-disclosure merupakan tindakan seseorang dalam membagikan informasi mengenai dirinya kepada orang lain, baik berupa pengalamannya, perasaannya, maupun pandangan pribadinya. Dalam komunikasi antar pribadi, keterbukaan ini berperan penting karena dapat membangun rasa percaya dan kedekatan dalam suatu hubungan. Di era digital saat ini, self-disclosure tidak hanya dilakukan melalui komunikasi tatap muka, tetapi juga melalui media sosial. Melalui unggahan, komentar, maupun cerita yang dibagikan, seseorang dapat mengekspresikan identitas dan pemikirannya kepada khalayak yang lebih luas. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure. Tingkat keterbukaan setiap individu tentu berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah karakteristik individu, seperti rasa percaya diri, kenyamanan dalam berinteraksi, dan kemampuan berkomunikasi. Selain itu, media komunikasi juga memiliki pengaruh yang besar. Kehadiran media sosial memberikan ruang yang luas bagi pengguna untuk memberikan informasi mengenai dirinya dengan lebih cepat dan lebih mudah. Hal inilah yang membuat praktik self-disclosure semakin sering ditemukan dalam kehidupan digital saat ini. Selanjutnya, di slide ini membahas manfaat dan risiko dari self-disclosure. Di satu sisi, keterbukaan dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat karena menciptakan rasa saling percaya dan pemahaman antar individu. Selain itu, seseorang juga dapat merasa lebih lega setelah menyampaikan perasaan atau pengalaman yang dimilikinya. Namun di sisi lain, keterbukaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai resiko. Informasi pribadi yang dibagikan tanpa pertimbangan dapat mengurangi privasi, memunculkan penilaian yang negatif, bahkan berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami batas antara keterbukaan dan menjaga privasi diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai budaya siber atau cyber culture. Budaya siber merupakan budaya yang muncul akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Kehadiran ruang digital membuat masyarakat dapat berinteraksi tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Akibatnya, terbentuk berbagai kebiasaan dan pola komunikasi baru yang lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Dalam konteks ini, media sosial menjadi salah satu ruang utama bagi individu untuk mengekspresikan diri, termasuk melalui praktik self-disclosure yang saat ini semakin umum terjadi di kehidupan masyarakat digital. Dan bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya fenomena oversharing di media sosial. Oversharing merupakan perilaku pengungkapan informasi pribadi secara berlebihan kepada orang lain, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui media digital. Perilaku ini terjadi ketika seorang membagikan informasi yang bersifat personal hingga melampaui batas privasi yang umumnya dijaga dalam interaksi sosial. Dalam konteks media sosial, oversharing ditandai dengan kecenderungan pengguna untuk membagikan berbagai aspek kehidupan pribadi, seperti perasaan, pengalaman, aktivitas sehari-hari, hingga masalah pribadi kepada khalayak luas. Faktor penyebab oversharing. Perilaku oversharing di media sosial dapat muncul dalam berbagai faktor. Salah satunya adalah membagikan informasi mengenai kehidupan pribadi secara rinci, seperti kondisi emosional, pengalaman pribadi, hubungan dengan orang lain, maupun aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bersifat private. Selain itu, oversharing juga dapat terlihat dari kecenderungan individu untuk terus-menerus memperbarui informasi mengenai dirinya, dengan tujuan memperoleh perhatian, pengakuan, atau respon dari pengguna orang lain. Dalam prakteknya, perilaku tersebut seringkali berkaitan dengan upaya membangun citra diri dan menunjukkan identitas tertentu di lingkungan digital. Dampak oversharing. Perilaku oversharing dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dari sisi positif, aktivitas berbagai informasi dapat membantu seseorang membangun hubungan sosial, memperoleh dukungan dari lingkungan, serta menciptakan rasa
keterhubungan dengan orang lain melalui media sosial. Namun demikian, perilaku oversharing juga memiliki berbagai resiko. Pengungkapan informasi pribadi yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya privasi, meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi, serta memunculkan penilaian negatif dari orang lain. Kasus umum fenomena oversharing di dalam media sosial. Fenomena oversharing di media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi digital yang semakin sering ditemukan di era perkembangan teknologi informasi dan budaya cyber. Oversharing dapat diartikan sebagai perilaku membagikan informasi secara pribadi berlebihan kepada publik melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, X, Facebook, maupun media sosial lainnya. Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari komunikasi yang sebelumnya bersifat terbatas menjadi komunikasi yang terbuka dan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu singkat. Kehadiran fitur seperti story, live streaming, tweet, vlog, dan video pendek membuat pengguna lebih mudah mengekspresikan dirinya secara langsung di dalam ruang digital. Fenomena oversharing juga dipengaruhi oleh budaya cyber yang mendorong keterbukaan, partisipasi, dan interaksi cepat antara pengguna media sosial. Fenomena oversharing saat ini banyak ditemukan di kalangan remaja dan generasi muda karena kelompok tersebut merupakan pengguna aktif media sosial. Selanjutnya, latar belakang fenomena yang dipilih. Fenomena oversharing dipilih sebagai objek kajian karena perilaku tersebut semakin sering muncul di kehidupan masyarakat digital, khususnya di media sosial. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat membuat media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk menunjukkan identitas diri. Kemudahan akses internet dan penggunaan smartphone menyebabkan aktivitas media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengguna media sosial dapat dengan mudah mengunggah foto, video, cerita, maupun pendapat pribadi yang bersifat detail hanya dalam hitungan detik. Selain faktor teknologi, fenomena oversharing juga dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis individu. Banyak pengguna media sosial yang ingin memperoleh perhatian, dukungan emosional, validasi sosial, maupun rasa diterima oleh lingkungan digital. Ketika seseorang membagikan pengalaman pribadi dan mendapatkan respon positif dari pengguna lain, muncul perasaan dihargai dan diperhatikan. Hal tersebut membuat individu terdorong untuk terus membagikan lebih banyak informasi pribadi. Fenomena oversharing juga semakin berkembang karena adanya budaya viral di media sosial. Konten yang bersifat personal seringkali lebih mudah menarik perhatian publik dan mendapatkan interaksi yang tinggi. Akibatnya, banyak pengguna media sosial secara sadar maupun tidak sadar membagikan hal-hal yang sebenarnya bersifat private, tapi demi memperoleh popularitas, engagement, dan pengakuan sosial dari pengguna lain, mereka rela membagikannya. Contoh fenomena oversharing. Contoh fenomena tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengguna media sosial yang membagikan aktivitas harian secara detail, lokasi secara real time, hingga masalah pribadi kepada publik. Bahkan ada beberapa pengguna rela membagikan konflik rumah tangga maupun percintaannya demi mendapatkan simpati dan perhatian dari netizen. Di sisi lain, rendahnya kesadaran mengenai keamanan digital dan privasi juga menjadi faktor yang melatar belakangi fenomena ini. Banyak pengguna media sosial belum memahami bahwa informasi pribadi yang telah dibagikan di internet itu dapat disimpan, disebarluaskan, bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, fenomena oversharing penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan perubahan pola komunikasi antar pribadi, perkembangan budaya cyber, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat di era digital. Identifikasi bentuk komunikasi antar pribadi yang terjadi. Yang pertama, berdasarkan media yang digunakan itu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi tatap muka tentunya secara langsungnya, dan juga komunikasi ini dinilai paling efektif. Selanjutnya ada komunikasi bermediasi, ini interaksi melalui perantara teknologi seperti telepon, pesan teks, dan juga video call. Lalu ada berdasarkan sifat interaksi, yaitu dibagi menjadi 3, percakapan, dialog, dan wawancara. Untuk percakapan, komunikasinya ini bersifat santai, spontan,
untuk membangun dan mempererat hubungan antar individu. Sedangkan kalau untuk dialog, interaksinya lebih mendalam dan saling memahami masing-masing individu. Dan yang terakhir, wawancara tentunya ini lebih serius dan terstruktur, di mana terdapat pihak yang lebih dominan mengajukan pertanyaan, sementara ada pihak lain yang menjawab pertanyaan. Untuk slide selanjutnya, identifikasi bentuk komunikasi dan juga analisis unsur komunikasi akan dibawakan oleh teman saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan analisis unsur komunikasi pada fenomena oversharing di media sosial. Analisis unsur komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang terlibat dalam proses penyampaian informasi. Mengacu pada model komunikasi Shannon-Weaver, terdapat 5 unsur utama, yaitu pengirim atau komunikator, pesan, media komunikasi, penerima, dan juga umpan balik. Melalui unsur-unsur tersebut, kita dapat memahami bagaimana sih perilaku oversharing terjadi dan bagaimana informasi pribadi dapat tersebar luas di ruang digital. Adapun pada slide ini, kita akan membahas tentang komunikator, pesan, media, dan juga efek. Komunikator di sini dalam fenomena ini adalah penggunaan media sosial, terutama remaja dan juga generasi muda. Sementara pesan yang disampaikan berupa informasi pribadi yang berlebihan atau oversharing. Contohnya membagikan masalah pribadi di media sosial dan yang lainnya. Dan selanjutnya tentang media. Adapun media yang digunakan dalam platform digital seperti Instagram, TikTok, X, dan juga Facebook. Sementara efek merupakan fenomena yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pengguna dapat merasa lega secara emosional dan memperoleh dukungan sosial. Namun, dampak negatifnya meliputi berkurangnya privacy, resiko penyalahgunaan data, cyberbullying, hingga ketergantungan terhadap validasi dari orang lain. Oke, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang umpan balik dan juga karakteristik budaya siber. Umpan balik sendiri adalah unsur terakhir dalam komunikasi yang dalam media sosial feedback dapat berupa komentar, like, shares, maupun views. Respon positif dari pengguna lain seringkali membuat seseorang merasa diperhatikan dan juga didukung, sehingga mendorong mereka untuk terus melakukan oversharing. Langkah selanjutnya adalah identifikasi karakteristik budaya siber. Fenomena oversharing juga berkaitan kuat dengan budaya siber atau cyber culture. Karakteristiknya meliputi konektivitas tanpa batas, komunikasi yang serba cepat, identitas virtual yang fleksibel, serta terbentuknya komunitas daring berdasarkan minat yang sama. Karakteristik ini membuat batas antara ruang private dan ruang publik menjadi semakin tipis. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang dampak positif fenomena oversharing. Meskipun sering dianggap negatif, oversharing juga dapat memberikan beberapa dampak positif juga. Yang pertama, membantu individu mengekspresikan perasaan dan emosi. Dan yang kedua, pengguna dapat memperoleh dukungan sosial berupa motivasi, empati, dan saran dari orang lain. Selain itu juga, menurut DeVito di tahun 2016, keterbukaan diri atau self-disclosure dapat meningkatkan kepercayaan dan kedekatan emosional dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari fenomena oversharing di media sosial. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, perilaku oversharing dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang cukup serius. Dampak pertama adalah berkurangnya privasi individu. Ketika seseorang membagikan informasi pribadi secara berlebihan seperti aktivitas harian, lokasi, atau masalah pribadi, informasi tersebut dapat diakses oleh banyak orang, termasuk pihak yang tidak dikenal. Akibatnya, batas antara kehidupan pribadi dan ruang publik menjadi semakin kabur. Dampak kedua adalah meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi. Informasi yang dibagikan secara terbuka dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, hingga tindak kejahatan lainnya. Selain itu, jejak digital yang telah terlanjur diunggah akan sulit dihapus sepenuhnya dan dapat tersebar dalam jangka waktu yang lama. Dampak berikutnya adalah munculnya penilaian negatif dari lingkungan sosial. Individu yang terlalu sering membagikan masalah pribadi atau emosi secara berlebihan seringkali dianggap mencari perhatian atau kurang mampu menjaga privasinya.
Hal ini dapat mempengaruhi citra diri seseorang baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menentukan informasi yang akan dibagikan kepada publik. Setelah memahami dampak yang ditimbulkan, berikut beberapa strategi dan solusi komunikasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku oversharing. Solusi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi digital. Setiap pengguna media sosial perlu memahami bahwa tidak semua informasi pribadi layak untuk dipublikasikan, karena dapat berdampak pada keamanan dan kehidupan sosial mereka di masa depan. Solusi kedua adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan literasi digital yang baik, seseorang dapat memahami resiko penyebaran informasi pribadi, mengenali jejak digital, serta mampu memilah informasi yang aman untuk dibagikan kepada publik. Selain itu, pendidikan mengenai etika komunikasi digital juga perlu ditanamkan sejak dini, terutama kepada generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial. Dengan memahami etika berkomunikasi di ruang digital, pengguna dapat lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan menghargai privasi diri sendiri maupun orang lain. Melalui langkah-langkah tersebut, media sosial dapat dimanfaatkan secara lebih positif, aman, dan bermanfaat bagi kehidupan sosial bermasyarakat. Sebagai penutup dari pembahasan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi. Media sosial tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, dan menjalin hubungan sosial. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan fenomena oversharing, yaitu perilaku membagikan informasi pribadi secara berlebihan kepada publik. Jika tidak dikendalikan, perilaku ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya privasi, meningkatnya risiko penyalahgunaan data, serta munculnya penilaian negatif dari lingkungan sosial. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dan diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif oversharing, yaitu meningkatkan literasi digital masyarakat, menerapkan prinsip self-disclosure yang sehat, memanfaatkan fitur privasi pada media sosial, mengembangkan kontrol diri dalam bermedia sosial, meningkatkan peran keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam memberikan edukasi digital. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media sosial secara lebih bijaksana, aman, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai oversharing di media sosial sebagai bentuk self-disclosure dalam budaya siber. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa media sosial memang memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri. Namun, kebebasan tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi dan bertanggung jawab atas informasi yang kita berikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan mampu menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di ruang publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.